Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah epidemiologi gizi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Arsyana Diva. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal yang saya review dengan topik epidemiologi stunting. Adapun beberapa review jurnal yang akan saya paparkan. Yang pertama ada judul, ada tujuan, ada metode, ada hasil pembahasan, ada kesimpulan dan saran. Yang pertama itu ada judul jurnal. Judul jurnal itu permasalahan stunting dan pencegahannya. Dan jurnal ilmiah kesehatan. Jurnal ini terdiri dari jurnal ilmiah kesehatan Seni Usahada, penulisnya Kinanti Ramadita. Adapun pendahuluan dari jurnal ini yaitu balita pendek stunting adalah status gizi yang didasarkan pada indeks panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur, di mana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, hasil pengukuran tersebut berada pada ambang batas Z-score kurang dari -2 standar deviasi sampai dengan -3 standar deviasi atau pendek, dan kurang dari -3 standar deviasi pendek sekali atau stunting. Prevalensi stunting bayi berusia di bawah 5 tahun atau balita Indonesia pada 2015 sebesar 36,4, artinya lebih dari sepertiga atau sekitar 8,8 juta tersebut berada 8, juta mengalami masalah gizi di mana tinggi badannya di bawah standar seusianya. Dan adapun tujuan penelitian ini untuk menangani kasus stunting masyarakat, baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah desa, lembaga desa, pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK, Karang Taruna, kader posyandu, kader desa, bidan desa, guru PAUD, serta masyarakat yang peduli kesehatan dan pendidikan berperan aktif dalam memonitor seluruh sasaran stunting pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK dalam mendapatkan intervensi. Adapun metode yang digunakan dalam menggunakan studi literatur yang dari berbagai jurnal internasional maupun nasional. Metode ini berupaya untuk meringkas kondisi pemahaman tentang suatu topik. Adapun hasil dari penelitian ini berdasarkan hasil artikel dan jurnal yang dikumpulkan. Stunting adalah status gizi yang didasarkan pada indeks panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur, di mana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, hasil pengukuran tersebut berada pada ambang batas Z-score kurang dari -2 standar deviasi sampai dengan -3 standar deviasi pendek atau stunted, dan kurang dari -3 standar deviasi itu sangat pendek atau severely stunted. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Lanjutan hasilnya itu, tema ini dipilih karena Kementerian PPN atau Bappenas berpandangan bahwa penanganan masalah stunting di Indonesia harus dilakukan dengan pendekatan multisektor, yaitu melibatkan 17 kementerian lembaga atau KL teknis dan 1 kementerian koordinator, serta bekerja sama dengan para pemangku kepentingan pembangunan antara lain pemerintah daerah, dunia usaha, kelompok masyarakat madani, organisasi profesi dan akademis, mitra pembangunan, serta media massa. Adapun pembahasan stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan yang kurang dalam waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat terjadi mulai janin dalam usia dalam 2 tahun, dan bila tidak diimbangi dengan cut-off growth atau tumbuh kembang, mengakibatkan menurutnya pertumbuhan. Masalah stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan meningkatnya risiko kesakitan, kematian, dan hambatan pada pertumbuhan baik motorik maupun mental. Dan Stunting Summit merupakan pertemuan nasional yang diselenggarakan untuk pertama kalinya di Indonesia dalam rangka mendorong percepatan penurunan stunting di Indonesia. Stunting Summit menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk canangkan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten atau kota prioritas
dan memperluas lokasi intervensi secara bertahap. Diharapkan atas segala upaya pencegahan stunting. Dan selanjutnya ada kesimpulan, diharapkan atas segala upaya pencegahan stunting akan ada terus kemajuan untuk menurunnya angka tersebut dan dibarengi dengan adanya komitmen serius antara pemerintah dan masyarakat untuk menuntaskan hal ini. Pemerintah Indonesia melalui program Sustainable Development Goals atau SDGs dalam targetnya diharapkan pada tahun 2030 mengakhiri segala bentuk malnutrisi, penurunan stunting dan wasting pada balita atau Sustainable dan Goals 2016. Dan juga Indonesia telah bergabung dalam gerakan Scaling Up Nutrition atau Action Movements. Di Indonesia dikenal dengan gerakan 1000 hari pertama kehidupan atau gerakan 1000 hari HPK. Gerakan ini bertujuan untuk mempercepat perbaikan gizi untuk perbaiki kehidupan anak-anak di Indonesia di masa mendatang. Dan saran diharapkan angka stunting akan terus menurun dari waktu ke waktu agar segala rancangan yang telah dibuat pemerintah menghasilkan hasil yang baik dan dengan menurunnya angka prevalensi stunting artinya masyarakat dan pemerintah berhasil melakukan intervensi yang dilaksanakan bersama. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.